Oke, bagian kedua. Ini untuk yang suka menerima amarah. Pertama-tama biar aku bisa ucapin congratulations dulu, kamu udah berbuat yang sangat amat baik. Kenapa begitu? Aku cuma mau bilang bahwa orang yang marah, sebenarnya waktu mereka marah itu bukan marah sama kamu. Mereka itu keadaan hatinya itu biasanya lagi sangat jelek, lalu mereka akan menumpahkan itu kepada orang-orang yang memang terdekat dengan mereka atau yang mereka biasa udah terlanjur numpahin. So ingat aja bahwa sebenarnya itu bukan sama kamu kok. Jadi please do not take it personally, atau jangan masukin itu ke hati, karena yang ada nanti kamu jadi stres dan kamu jadi sakit. Oke, ada dua hal gitu ya tentang kondisi ini gitu. Yang nomor satu adalah lihat itu apakah orang yang selama ini suka marah sama kamu atau suka ngerendahin kamu atau apapun, lihat bahwa apakah kamu masih terus perlu sama orang itu atau enggak. Kalau umpamanya orang-orang ini adalah teman-teman kantor, teman hangout, teman sekolah, my first advice itu adalah jangan lagi berteman dengan mereka. Untuk alasan apapun, walaupun mereka baik banget, mereka suka traktir, mereka suka puji-puji kamu, apapun itu, tapi gini, tahu bahwa lingkungan kamu itu akan menentukan karakter dan sikapnya kamu. Jadi kalau setiap hari yang terjadi adalah terdapat banyak sekali tempaan-tempaan seperti itu sangat nggak bagus untuk pendidikan diri sendiri. Jadi tinggalin aja. Nah, yang kedua nih, yang dahsyat adalah bagaimana kalau ini orang saya nggak bisa tinggalin ini gitu ya. Saya harus ada di situ terus. Well, seperti yang aku bilang, ingat terus aja bahwa waktu itu terjadi sebenarnya itu bukan karena kamu, tapi itu karena orang itu sendiri. Jadi yang perlu dilakukan itu cukup satu, yaitu merubah pola pikirnya kita. Tahu bahwa, anggap aja gini, kita lagi berkontribusi deh sama dia gitu ya. The person is having, orang itu lagi punya hari yang sangat buruk dan dia mau meluapkan sampah-sampah dalam hatinya dia. Jadi anggap aja itu kita tong sampah. Dan tapi ingat, tong sampahnya nggak boleh ada tutupan di bawahnya. Tong sampahnya itu harus jeblong langsung aja ke jurang. Jadi setiap kali dia kasih masuk langsung dibuang ke bumi gitu ya. Terus dalam hati mikir gitu, enak aja emang aku tong sampah. Well, technically kalau umpamanya itu adalah di tempat dimana kamu bener-bener nggak bisa keluar atau pergi lagi, dan daripada stres gitu kan, ya udah anggap aja begitu. Toh juga kita tahu bahwa sebenarnya itu bukan saya kok. Ada satu ilustrasi yang bagus banget nih. Ada satu pasang suami istri ya, mereka tuh suka banget berantem, dan setiap kali kalau mereka berantem, yang suami ini selalu menjelek-jelekan istri ini dengan perkataan-perkataan yang gak bagus gitu ya. Nanti dipanggil binatang lah, dipanggil segala macem gitu. Jadi yang istri ini udah gak tahan lagi, dia akhirnya pergi ke psikolog. Dan akhirnya psikolognya bilang gini sama istrinya, oke, kenapa Bu Ibu marah? Iya, contoh ya, iya abisnya saya dipanggil anjing sama dia gitu. Terus terus apa lagi? Iya, soalnya aku dibilangin bodoh gitu sama dia, jadi saya nggak suka gitu. Terus psikolognya diam-diam gitu. Terus psikolognya bilang gitu sama ibunya ya, oke, sekarang kalau saya bilang sama ibu, kursi lu gitu, ibu marah nggak? Yang ada ini ibunya bengong gitu ya ngeliatin psikolognya, dan ya enggak lah. Terus kenapa ibu nggak marah? Ya karena saya bukan kursi gitu. Nah psikolog itu bilang sama halnya dengan ketika suami kamu itu mengatakan sesuatu pada kamu. Kalau waktu dia bilang anjing, ibu mikir aja apakah ibu anjing atau bukan. Kalau ibu bukan anjing, ya udah nggak usah dihiraukan. Kalau dia bilang ibu bodoh, ibu pikir lagi apakah saya bodoh. Kalau memang enggak, ya udah nggak usah dihiraukan. Simple enough, ya nggak? Saya tahu ini butuh proses, tapi ingat deh cerita ini. Next time kalau umpamanya Anda mendapat serangan seperti itu dari orang yang Anda sangat kasihi atau pedulikan ya. Itu nomor satu. Yang nomor dua, atau nomor tiga atau nomor empat, aku udah lupa. Yang satu lagi itu adalah tahu bahwa ini adalah sebuah proses. Sebenarnya ketika kita ada di situ gitu ya, bersama-sama dengan orang ini, dan ketika kita waktu dimarahin seperti itu dan kita just take it in, please jangan pernah berkata balik kepada orangnya. Jadi didiamin aja dulu, karena gini, kalau umpamanya orang lagi marah itu percuma kamu mau ngomong apapun sama dia, itu pasti nggak akan
nggak akan didengerin gitu loh. Jadi kamu mau bilang bahwa sambil bercucuran air mata gitu, ya saya sakit hati nih, saya begini, saya begono, atau kamu mau marahin dia balik, itu nggak akan ada gunanya. Jadi ya biarin aja, biarin dia luapin semuanya, and then wait until satu waktu nanti, waktu kalian lagi bersama-sama dan keadaannya itu sangat amat nyaman, dan kamu bisa ngomong sama dia, hari itu ya waktu kamu ngomong begini begitu gitu ya, sebenarnya itu sakit buat saya, dan saya juga nggak merasa bahwa saya tuh sebenarnya begitu loh. Atau mungkin kamu bisa bilang bahwa kalaupun mungkin saya salah, tapi mungkin bisakah kamu memperbaiki cara bicaranya kamu terhadap saya? Karena saya akan menjadi lebih baik jika saya dikasih taunya dengan cara yang lebih halus. Kamu bisa ngomong begitu. Dan saya yakin sekali jika orang itu adalah orang yang mencintai Anda, pasti dia juga akan terusik ya dengan perkataan Anda, dan pasti dia akan pelan-pelan juga mau bikin dirinya itu jauh lebih baik lagi ya. So I hope this little sharing help. Aku harapkan sharing sedikit ini bisa help. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena ini semua terjadi pada saya. Dan I think it's gonna be great gitu ya. Setiap kali sekarang kalau umpamanya saya mau marah sama orang gitu, saya selalu mikir ulang dulu gitu loh. Apakah perlu saya marah sama orang ini atau tidak gitu, dan apakah ini masuk ke dia atau enggak. Atau yang kedua, kalaupun setiap kali saya mendapat dari orang lain gitu ya, saya akan merasa bahwa oke, apakah saya begitu atau enggak. Dan kalau umpamanya saya begitu, oke, dan secepatnya saya harus memperbaiki keadaannya saya, ya enggak. Tapi kalau saya nggak gitu, ya udah, saya nggak masukin hati. Saya tahu bahwa hari itu dia have a bad day and I'm just there to contribute. Oke, sekian videonya. Thank you so much for listening. Ini bahasanya udah mulai campur-campur. I hope you don't mind. Bisa sekalian belajar bahasa Inggris ya enggak? Karena kalau mau pikir bahasa Indonesia terus, ntar ngomongnya jadi kesendat-sendat dan akhirnya nggak flow. Yes, so thank you. Kalau merasa Anda suka dengan message-nya, please like, give a comment, dan ini bisa di-sharingkan juga kepada teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan. Ya, ciao!